Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat umatnya termasuk kita semua, dan semoga kita semua itu menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah nanti bersama-sama di surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang bagi seluruh mahasiswanya tingkat 3 yang sedang menempuh, dan semoga apa yang didapatkannya kita doakan menjadi mahasiswa di sekolah plus mahasiswa di masyarakat. Bukan sekadar dia menimba masa sebagai mahasiswa di sekolah, tapi juga dengan masyarakatnya. Dan semoga nanti di masyarakat pun tetap dia menjadi seorang mahasiswa. Kita doakan bersama-sama semoga mereka yang saat pada hari ini kita bisa berkolaboratif, kita bersama-sama duduk bersama dalam rangka kegiatan seminar ini ya. Seminar ini yang alhamdulillah semoga nanti kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Wakasek, dan mohon maaf kepala sekolah masih di dalam perjalanan, masih belum bisa nampak hadir pada hari ini. Namun pada kontak person saudari Pina katanya jalan saja. Jadi mohon maaf ya bagi para mahasiswa. Kemudian kami sebagai salah satu Wakaseknya di sini ya. Seluruh jajaran para ustadz juga, karena di sini SMP berbasis pondok pesantren. Kemudian di sini juga ada beberapa Pak Kiai, Bapak Ajengan ya, untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Dan semoga kita berkolaborasi, kita SMP berbasis pondok pesantren, dan semuanya itu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak ketinggalan juga seluruh dewan guru yang nampak masih hadir di sini juga yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga mempersilahkan dengan senang hati yang sedalam-dalamnya. Semoga dalam aktivitas kegiatan ini nanti ada sesuatu yang ditemukan, dan ini merupakan suatu pembelajaran kita semua. Ya, bukan hanya sebagai mahasiswa ya, kami juga sama tetap masih belajar. Kami masih belajar sama berarti wajib dari lahir sampai meninggal. Oleh karena itu dengan wajib itu makanya tetap tidak ada batasan untuk belajar sampai nanti akhir. Dan semoga nanti teman-teman juga ini merupakan salah satu memicu untuk pertama kalinya kita kebersamaan dengan mahasiswa yang ada di Unsita. Dan semoga nanti juga ini bukan terakhir. Mungkin ada sesuatu kegiatan yang sifatnya membangun, atau kita bersama-sama dengan pendampingan akademis ya, itu juga bisa. Kemudian dengan apa di sini termasuk kampus Merdeka juga ya. Kemudian sangat terbuka dengan kemerdekaan bebas, tapi yang merdekanya dibatasi dengan yang positif untuk kebablasan. Ya, rata-rata kan kebablasan, saking merdekanya kita kebablasan. Dan semoga nanti kita pada hari ini juga merupakan awal, bukan perdana ini hanya diakhiri, tetapi ada keberlanjutan, ada tindak lanjutnya. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa pembelajaran, atau mungkin juga pembelajaran dari jurusan-jurusan yang lain. Ini satu jurusan atau satu jurusan ya? Kenalkan aja jurusan yang lain juga di sini untuk anak-anak belajar, baik santri ataupun sekolah. Itu kira-kira ada pas, nanti Bina juga profilnya. Siapa SMP itu tidak perlu dijelaskan, nanti tanya aja sama Bina. Sama Bina, dan semoga ini merupakan langkah pertama ya. Sekali lagi, dan selamat juga untuk beraktivitas, selamat juga untuk menjalankan salah satu tugas program dari salah satu jurusan, dan semoga pada hari ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah merupakan sebagai siri dari kami, dan mohon maaf lahir dan batin. Adanallahu wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari keluarga pada acara seminar kali ini yang akan dibawakan oleh Saudari Rena Anjeli Paulina. Kepadanya dipersilakan.
Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia serta berkahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan siang kali ini. Pada kegiatan seminar pengembangan media audiovisual Whiteboard Animation dalam pembelajaran teks ulasan. Perkenalkan, nama saya Rena Julkolina, merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Sekolah Bangsa Karawang yang saat ini sedang menginjak semester 3. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan yang kami selenggarakan. Untuk itu, adanya seminar ini sebagai tempat untuk berbagi informasi tentang berbagai seluk-beluk pengembangan media pembelajaran yang telah kami rancang. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa menjadi inovasi serta memenuhi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial budaya khususnya dalam bidang pendidikan. Tak lupa juga pada kegiatan kali ini tidak luput dari bantuan kepada banyak pihak, khususnya pada kepala sekolah yaitu Pak Haji Ahmad Fauji SSMPD yang mungkin belum bisa ikut hadir dalam kegiatan hari ini, serta teman-teman penyelenggara dan juga partisipan yang telah mengikuti acara kegiatan hari ini. Kegiatan ini merupakan tugas dari mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yang mana sebulan lalu kami telah melakukan observasi di PKBM, periksa ilmu pelawat, dan kemudian hasil kami olah sehingga terciptanya pengembangan media audiovisual Whiteboard Animation dalam pembelajaran teks ulasan. Mungkin kami menyadari penyelenggara seminar ini masih banyak kurangnya. Untuk itu mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada saudari Rena Anjali atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudari Dianti Nasiha. Kepadanya Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi manusia yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Acara akan saya tutup. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya acara. Saya Reningsi pamit undur diri. Selanjutnya untuk sesi penyampaian materi yang akan dipandu oleh saudari Nujin Apriliani sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara inti pada pelaksanaan seminar kita hari ini. Sebelumnya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melaksanakan gitu ya. Sekarang kita sudah beranjak ke acara ini, yaitu pemaparan materi tentang pengembangan media audiovisual Whiteboard Animation dalam pembelajaran teks ulasan. Nah, dalam banner ini kan tertera ya dalam pembelajaran teks ulasan. Sebenarnya pengembangan media audiovisual ini enggak selalu di teks ulasan gitu. Jadi Bapak Ibu dapat menyimak pemaparannya dengan baik.
dan tidak terpaku pada judul ini gitu ya, karena kita dari mahasiswa PBSI, jadi kita mencantumkan satu materi gitu, yaitu ini pembelajaran external science seperti itu judulnya. Oke, kepada saudara Ma'ruf dan Ahmad Sabili dipersilakan untuk menempati tempat ya. Untuk kita semua dipersilakan untuk menyimak pemaparannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak, Ibu, di sini kami Kesana kali ya, ini nggak kelihatan ininya. Di sini kita mau mendiskusikan aja Pak, bagaimana pengembangan media audiovisual berbasis web television. Dan juga untuk Amus, guru saya pas di pondok pesantren dan Pak Moni juga. Di sini kita mau mendiskusikan hasil observasi kami dalam pengembangan audiovisual berbasis web television. Nah, sebelum kita ke web television, di sini ada beberapa laporan dari kami hasil observasi kami ke sekolah, lebih tepatnya ke tingkat SMP dan SMP. Di sini dalam judul media pembelajaran, di sini ada satu media pembelajaran bahasa Indonesia. Web Indonesia juga lebih tidak condong ke bahasa Indonesia. Mungkin dari ibu dan bapak sekalian, kalau misalnya ada mata pelajaran kayak seperti MTK, kreasi olahraga, itu juga bisa berbasis audiovisual. Nah, kenapa kita memakai audiovisual ini? Karena kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya dulu kan kita lebih tepatnya ke metode ceramah ya, Bapak Ibu, yang dimana guru itu dominan akan semua pembelajaran. Nah, sekarang kan udah tepatnya belum merdeka. Nah, dimana dalam pembelajaran itu siswa diminta untuk lebih aktif daripada guru. Jadi di sini kita mengambil audiovisual. Dan di sini ada karakteristik media yang dipakai. Pertama, media penunjang proyeksi, contohnya seperti modul. Nah, biasanya yang dipakai guru atau tenaga pendidik di sekolah-sekolah lebih condong ke modul. Seperti guru menyiapkan modul atau bahan ajar materi di rumah lalu dibawa ke sekolah. Guru itu membuat konsep dengan menggunakan papan tulis seperti itu. Jadi strategi penggunaan media, pertama strategi penggunaan media ekspositori, peran guru dominan dalam mengajar. Nah, jadi yang seperti tadi saya bilang, jika guru lebih dominan dalam mengajar, itu akan menyebabkan siswa lebih cenderung bosan dan mengantuk. Nah, di sini ada strategi penggunaan dan jenis modul. Nah, di sini ada 3 yang digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama ada prosedur penggunaan media. Nah, di mana media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan baik. Lalu ada cara penyampaian belajar, alat peraga yang digunakan saat pembelajaran. Dan di sini ada misal alat peraganya yang kita buat itu web animation. Nah, di mana guru membuat modul atau membuat konsep pengajaran yang berbasis audio visual yang mau kita tawarkan. Di sini ada tingkat keberhasilan media yaitu standar. Nah, di sini ada dasar pemilihan pertimbangan. Nah, kenapa kita memilih media web animation? Karena media ini cocok dengan pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pembelajaran matematika dan semua pembelajaran. Pada materi tes tulisan yaitu mengulas dari video yang telah ditonton untuk melatih keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara dan menulis. Lalu kriteria pemilihan. Pertama, kenapa kita memilih audiovisual ini? Pertama, ilustrasi yang menarik. Nah, di mana ilustrasi ini menurut kita kelompok yang mempresentasikan audiovisual ini, karena ketika murid disajikan dengan ilustrasi atau penyampaian materi yang lebih menarik, itu akan menyebabkan tingkat belajar mereka itu lebih semangat seperti itu. Lalu memiliki pesan positif yang bisa diambil. Jadi lebih tepatnya
di audiovisual ini kita mengkonsepkan salah satu materi yang bisa disampaikan kepada murid dengan audiovisual yang berbasis cerita. Lalu media mudah dipahami dan sesuai dengan usia serta karakter siswa. Nah, menurut kami audiovisual ini lebih tepat dan lebih bagus diterapkan di bidang SOTP di SMP. Terus ada penyusunan rancangan. Bagaimana kita menentukan tokoh cerita? Terus kalau misalnya itu di dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Lalu kalau misalnya menentukan konsep terus memikirkan alur cerita dalam narasi yang akan dikemas. Lalu ada penulisan naskah, menentukan unsur intrinsik yang cocok bercerita, menentukan unsur ekstrinsik, menentukan voice over atau mengisi suara untuk narasi, lalu menentukan software atau aplikasi yang dipakai untuk memakai ilustrasi, membuat sketsa karakter, lalu menentukan layout ilustrasi, lalu melakukan proses editing ilustrasi menjadi video mengisi suara. Nah, jadi menurut kita audiovisual ini bukan hanya fokus pada bahasa Indonesia saja, akan tetapi jika dalam pelajaran matematika guru bisa menentukan bagaimana rumus-rumus yang ditentukan dalam matematika, lalu dibuatnya word animation. Lalu guru juga bisa menentukan kayak bagaimana cara mengerjakan matematika tersebut. Lalu guru juga bisa melakukan pengisian suara. Jadi dalam audiovisual ini kita bukan hanya menampilkan bagaimana caranya, tetapi bisa menyisipkan suara. Jadi guru tidak dominan dalam pembelajaran, tetapi guru hanya menyajikan audiovisual ini ke siswa. Lalu siswa diminta untuk menyimak dan diminta untuk menyimak materi. Setelah itu guru menyajikan basis, kan kalau misalnya sekarang di kurikulum Merdeka, siswa diminta untuk memecahkan suatu masalah. Di sini guru hanya menyajikan suatu audiovisual, lalu guru mengasihkan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini ada prosedur penggunaan media. Di mana prosedur penggunaan media ini, pertama ada media video ditampilkan kepada siswa, lalu siswa diminta untuk menyimak media video, siswa diminta untuk menganalisis video, siswa diminta untuk menceritakan kembali hasil nyimaknya, lalu siswa diminta untuk menceritakan unsur intrinsik yang terdapat dalam video. Ini juga berlaku ketika dalam pembelajaran matematika atau dan lain-lain. Jadi siswa diminta menyimak, lalu siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal yang dikasih oleh guru dalam media audiovisual ini. Mungkin lebih tepatnya sekian dan terima kasih. Mungkin sekarang saya meminta ke Bapak mau berdiskusi bagaimana tentang media audiovisual ini. Yang ini sama nggak? Beda? Beda. Atau sekalian kita diskusi ini? Oh, baik. Nanti bagaimana cara pembuatan audiovisual ini akan disampaikan oleh saudara. Oke. Lihat videonya sih. Silakan untuk Bapak Ibu dan kita semua menonton dulu video yang sudah kami sajikan ya.
hanya seorang anak bernama Parlin. Sejak kecil, Parlin dirawat oleh nenek dan kakeknya. Ibunya bekerja untuk membiayai kehidupan Parlin dan adik-adiknya. Ayahnya meninggal sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Parlin tumbuh dan berkembang tanpa sosok seorang ayah dan kehilangan kasih sayang ibunya karena ibunya bekerja di luar negeri. Sejak usia 6 tahun, Parlin senang ikut bersama nenek dan kakeknya ke sawah. Karawang memang indah dengan luasnya hamparan sawah dan beragamnya jenis padi. Lumbung padi adalah sebutan untuk kota kediaman Parlin ini. Bermain lumbung atau hanya sekedar menemani nenek dan kakeknya yang menanam padi hingga proses panen dilaksanakan. Anak kecil itu memang tidak bisa jauh dari nenek dan kakeknya. Bukan salah sendiri. Mereka hanya punya. Kemudian mengaji upah di depan rumah pemilik sawah yang mereka garap. Dengan cara ini, mereka bertahan hidup meskipun ibu Parlin tetap berjuang keras dengan bekerja karena sebentar lagi Parlin harus masuk sekolah desa. Maka dari itu, beliau harus bekerja. Tahun ajaran baru dimulai dan Parlin harus masuk pada sekolah dasar. Ibunya tak kunjung pulang karena justru masa-masa inilah yang memerlukan banyak uang. Jika ibunya pulang dari rantauan, maka Parlin tidak akan bisa disekolahkan. Nenek dan kakeknya seperti biasa bekerja hingga tak ada waktu untuk mengantar jemput sekolah Parlin. Padahal Parlin masih kelas 1 SD. Parlin sekolah seperti umumnya anak-anak seusianya. Bedanya saat teman-teman yang lain berangkat diantar dan pulang dijemput oleh ibu atau ayahnya mengendarai sepeda motor, justru ia berangkat dan pulang sendirian berjalan kaki dari rumah ke sekolah yang jaraknya lumayan jauh. Sejak masuk SD, Parlin memiliki kesibukan baru yaitu belajar di rumah. 1 tahun bersekolah, dia sudah bisa untuk calistung. Kerap kali ibunya menelpon untuk menanyakan perkembangan anaknya pada orang rumah. Dan Parlin sendiri senang jika ia mendapat telepon dari ibunya dan dia menceritakan keseruannya di sekolah. Padahal tidak hanya hal-hal mungkin karena videonya durasinya lumayan ya 10 menit, mungkin setengahnya saja ya yang bisa kami Yang karena penasaran? Oke. Ceritanya ada di Oh, sini. endingnya. Oke. Di 8 ya. Ternyata masih ada yang penasaran ternyata. Intinya seperti apa Helin? Iya, Parlin itu Si Parlin sampai, ya ya udah kalau gitu sampai habis ya sih. Iya, mau apa? Habis sih ya udah. Tadi sampai antusias ya. Tadi kata Kamaru katanya takut kepanjangan, takut gurunya pegel. Orang lagi nonton. Oh, lagi nonton katanya. Bagaimana saat di sekolah, seringkali Parlin sedih dan menangis seperti pada waktu itu. Pada sewaktu-waktu di sekolah, siswa kelas 2 tengah belajar menggambar. Setiap siswa diminta untuk menceritakan gambar yang telah mereka buat pada saat pembelajaran menggambar itu. Tibalah giliran Parlin maju ke depan untuk menceritakan gambar yang ia buat. Parlin membuat gambar keluarga yang berisi seorang nenek, kakek, dan ada seorang anak kecil di tengahnya. Kemudian, di atas gambar tersebut ada pesawat terbang dan di samping pesawat itu ada seorang wanita. Parlin mulai bercerita. Ini adalah gambar keluargaku yang bahagia. Ini nenek dan kakek. Yang di tengah ini aku. Kalau yang di atas ini, ibuku yang telah pergi menaiki pesawat dan sedang bekerja di perantauan. Pesawat ini buat ibu pulang nanti. Semua teman-temannya memberikan tepuk tangan untuk Parlin. Setelah suara tepuk tangan itu bunyi, ada satu temannya yang melontarkan pertanyaan. Kok tidak ada gambar Bapak ya? Parlin
saat itu, Fadlin menangis sejadi-jadinya. Sejak hari itu, dia sering mengingat bapaknya. Namun, menangis, kemudian sadar bahwa dia sudah tidak punya bapak sejak kecil. Kehidupannya beda dari teman-temannya yang lain. Akan tetapi, hinaan dan ejekan selalu diabaikan oleh Fadlin. Dia tetap bisa ceria, bermain dengan teman-temannya, dan belajar aktif di sekolahnya, hingga dia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pandai. Kepandaian Fadlin membuat orang tuanya bangga padanya. Di sekolah, dia sering mengikuti beberapa perlombaan akademik seperti Charleston, dan saat kelas atas dia mengikuti perlombaan mata pelajaran. Saat kelas 4, dia mengikuti lomba siswa berprestasi. Saat kelas 5, dia mengikuti lomba IPS, dan saat kelas 6, dia mengikuti lomba IPA. Hingga dia berhasil menamatkan sekolah SD dengan nilai yang besar. Saat akan memasuki sekolah SMP, ibu Fadlin harus pulang karena neneknya sakit dan tidak ada orang yang bisa merawatnya. Kakeknya harus bekerja untuk menambah biaya pengobatan neneknya yang semakin besar di sebuah rumah sakit tempat tinggalnya. Seketika semua anggota keluarga fokus pada neneknya Fadlin yang sedang sakit. Proses masuk sekolah Fadlin tertunda 1 tahun. Ibunya bekerja sebagai kuli cuci gosok di tetangga, dan Fadlin ikut membantu bekerja sebagai penjaga sekolah di sekolah SD tempat dia tinggal. Jadi selama 1 tahun Fadlin mengumpulkan biaya untuk menanggung biaya sekolah untuk SMP. 1 tahun bekerja dan uang terkumpul sampai Fadlin memutuskan untuk masuk sekolah paket B di sebuah PKBM terdekat dari tempat tinggalnya. Bersekolah di sebuah PKBM paket B setara SMP tidak menurunkan semangat Fadlin untuk mencari ilmu dan berbakti kepada orang tuanya. Sekolah di PKBM dilaksanakan setiap hari Minggu, jadi Fadlin bisa bekerja sambil bersekolah. Inilah dia kisah Fadlin yang bisa menginspirasi kita semua. Oke, kita telah selesai menonton cerita Fadlin yang lumayan menjadikan itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dilontarkan pada penonton gitu ya, pada pemirsa video. Selanjutnya saya serahkan pada Amsel dan Kang Maruf untuk pemaparan pembuatan video whiteboard animation ini akan dipaparkan oleh Kang Maruf. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ternyata YouTube-nya belum di Premium. tuh di jadwal musik. Oke. Lanjutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat whiteboard animation menggunakan aplikasi Whiteboard Animation Creator dan aplikasi CapCut. Nah, untuk langkah sendiri, yang pertama kita akan menginstal aplikasi, yang kedua membuat nama project dan memilih aspek rasio pada aplikasi Whiteboard, yang ketiga mengubah warna background atau latar belakang, yang keempat mengubah jenis tangan, yang kelima menambahkan karakter,
Yang keenam, menambahkan tulisan. Yang ketujuh, mengatur kecepatan video. Yang kedelapan, mengunduh video animasi. Yang kesembilan, menyimpan video ke galeri. Kesepuluh, kita pindah ke aplikasi lain, yaitu aplikasi CapCut untuk menulis suara animasi. Dan yang terakhir, menambahkan background di aplikasi CapCut ada hasil animasi. Nah, untuk pertama kita meminta aplikasi. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita buka Play Store. Yang kedua, ketikkan Whiteboard Animation Creator. Untuk aplikasinya yang ini ya Bapak Ibu. Kemudian ketikkan juga aplikasi CapCut. Bentar Kak, barangkali Bapak Ibu ada yang mau langsung praktek, boleh dipraktikkan langsung ya. Silakan, lanjut Kak. Untuk logonya yang ini Whiteboard Animation. Untuk CapCut logonya yang di sebelah ini. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Bisa. Nah, jika aplikasi sudah terinstall untuk Whiteboard Animation, kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan beranda pada halaman pertama aplikasi saat kita membuka. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, buka aplikasi sudah. Yang kedua, pilih tab Create Animation yang warna biru. Jika sudah, ketik nama project di bagian type-nya. Ketik saja. Kita bisa masukkan misal project 1. Nah, jika sudah masukkan, lanjut. Ini untuk tampilan editing pada aplikasi ini. Untuk yang pertama, icon yang bertuliskan stiker itu untuk menambahkan karakter. Untuk icon bertuliskan teks itu untuk menambahkan tulisan. Icon bertuliskan BG untuk mengganti warna latar belakang atau background. Icon bertuliskan N untuk mengganti pilihan dari satu tuliskan normal untuk mengatur cepat atau lambatnya animasi. Dan terakhir, icon plus warna biru untuk menambahkan layer atau lapisan. Nah, pertama kita langsung saja mengubah background. Yang pertama langkahnya, klik icon background, klik icon color. Setelah itu kita pilih warna yang diinginkan. Untuk yang dicontohkan itu warna biru. Setelah itu centang. Yang selanjutnya, mengubah jenis tangan. Klik icon hand, pilih jenis tangan yang diinginkan. Jika sesuai video, sebentar ya. Untuk video yang sesuai tadi, saya pilih icon ini. Jika sudah, klik centang. Selanjutnya, menambahkan karakter. Caranya, klik icon stiker, klik art. Kita bisa cari background. Kita bisa pilih karakter yang ingin dimasukkan. Untuk bagian karakter, kita scroll ke kanan, pilih karakter. Untuk karakter yang sudah ditampilkan di animasi tadi, saya pilih yang ini. Untuk bisa mencoba aplikasinya, mencoba hasilnya, kita bisa pilih play. Kang Maru bisa munduran mungkin ya? Biar kelihatan. Sudah ya. Selanjutnya, menambahkan tulisan. Caranya, pilih icon text. Tambahkan tulisan yang ingin dimasukkan di bagian type here. Misal SMP IT. BIC. Panjangan. BIC.
Untuk edit jenis huruf dan warnanya sesuai keinginan, kita bisa pilih scroll ke kanan. Saya pilih ini. Seperti tadi, untuk bisa melihat apakah aplikasi sudah, apakah tulisan sudah bisa dijalankan, sudah ya ini mulai lanjut. Nah, untuk mengatur kecepatan video, klik icon normal. Semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Ini untuk ukuran normal, ke bawah semakin lambat, ke atas semakin cepat. Oh, bisa dibantu. Bisa. Nah, ini untuk hasilnya kurang lebih seperti itu. Sudah. Lanjut. Nah, sekarang untuk menambahkan layernya, pilih icon plus berwarna biru di kanan, layer muncul. Nah, setelah layer baru muncul, lakukan langkah ketiga sampai langkah ketujuh seperti tadi loh. Kita bisa tambahkan stiker, tulisan, background, jenis tangan, dan lain-lain. Nah, sekarang jika animasi dirasa cukup, kita beralih ke mengunduh video. Caranya, pilih icon unduh berwarna biru di pojok kanan atas. Tunggu beberapa saat sampai tersimpan. Nah, setelah tersimpan di aplikasi, kita akan beralih ke menyimpan video ke galeri. Caranya yang pertama, klik icon balikan di pojok kanan atas. Pilih icon WhatsApp. Setelah itu kita kirim ke siapa saja, klik kirim. Ini tombol menunggu video diunduh. Setelah itu video. Jika sudah mengunduh di WhatsApp, nanti simpan. Setelah itu video akan tersimpan otomatis ke galeri. Ini hasil video saya di galeri. Seperti tadi logo itu. Sudah, lanjutnya. Nah, sekarang kita ke mengisi suara di CapCut. Langkah-langkahnya, buka aplikasi CapCut. Klik proyek baru pada halaman berbeda. Setelah itu
itu cari video yang sudah disimpan di galeri tadi. Klik icon tambah di pojok kanan bawah. Nah, untuk mengisi suara di CapCut, pilih icon audio, klik atau pilih rekam. Setelah itu icon suara dan zoomnya aja 11. Masih nambahin Ini. ya. Nah, untuk mengisi suara, tahan tombol mic warna biru selama proses rekam suara. Saya akan buka. Tes. Jika sudah, klik cancel. Tes. Play. Selanjutnya, menambahkan background di CapCut. Yang pertama, biasa, pilih icon audio, klik icon suara, pilih musik dan klik icon untuk menambahkan. Kita bisa memilih musik dari berbagai genre ya, maka penjualan beat, dance dan lain-lain. Itu kita coba contoh tambahkan background yang kita simpan. Sudah ya? Mungkin itu saja. Oke. Ya. Oke, baik. Pemaparan materi sudah, pemaparan langkah-langkahnya sudah, lalu penayangan videonya juga sudah. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi diskusi. Barangkali dari Bapak Ibu guru ada yang ingin ditanyakan pada Kang Sogir dan Kang Naruk. Mungkin kita silakan dibuka sesi tanya jawab ya seputar pembuatan atau apapun itu. Oke, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya teman-teman atau apa ya? Supaya Lebih akrab. teman-teman materi yang kami hormati, tim Bismillah. Yang ingin saya tanyakan, pemilihan aplikasi whiteboard Animation Creator ini itu memang pemilihan yang didasarkan pada dari sekian banyak aplikasi ini yang paling mudah, simple, atau memang ini aplikasi yang paling lengkap dalam fiturnya. Karena yang kita tahu sebenarnya ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk audio visual ini. Jujur saya baru, karena memang baru, mungkin yang saya tahu hanya aplikasi jadul ya. Ini mungkin termasuk aplikasi yang masuk masa kini gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, ini pengambilan atau pemilihan aplikasi ini itu berdasarkan pada fiturnya yang paling lengkap atau dari segi simpelnya itu untuk membuat audio visual ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya apakah masih ada dari Dewan Guru? Mungkin dipersilakan yang akan ditampung terlebih dahulu nanti dijawab. Oh, langsung jawab aja begitu. Oke, silakan untuk Kang Maruf, silakan. Izin menjawab ya Bapak. Untuk pertama kali kita ingin membuat video ini, kita kan cari aplikasinya terlebih dahulu, kira-kira mana yang cocok. Nah, untuk pertama kita itu pakai software yang ada tersedia di PC saja, yaitu nama softwarenya VideoScribe. Tapi karena software itu berbayar, walaupun isinya lengkap, tapi karena berbayar, akhirnya kami memutuskan untuk memilih aplikasi saja, yang mana aplikasi itu hanya tersedia di Android. Nah, setelah kami cari-cari, kami mendapat dua aplikasi. Yang pertama Whiteboard Animation Creator, yang kedua Whiteboard Animation saja. Nah, untuk Whiteboard Animation saja itu
aplikasinya memang lengkap, tapi terdapat trouble, yaitu tidak bisa memasukkan karakter kepada seperti tadi ya. Nah, untuk aplikasi ini memang cukup lengkap, hanya saja kita tidak bisa memasukkan hasil gambar sendiri yang kita gambar sendiri ke aplikasi. Jadi hanya ada template saja yang tersedia. Dari itu memang videonya terdapat beberapa keterbatasan seperti tadi. Untuk gambar sawah itu tidak ada ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jika ditanya, jawabannya adalah memang yang paling simpel. Dan free gitu ya. Iya. Menambahkan ya Pak, kenapa kita mengambil white foundation ini? Karena kalau misalnya kita lihat kan selain white foundation ini ada PowerPoint yang bisa kita pakai buat media. Nah, tapi dalam PowerPoint itu mungkin lebih tepatnya kayak kurang fitur ya, kurang lengkap. Karena di PowerPoint itu terkadang jarang bisa memasukkan visual, kadang ada yang bisa juga. Terus kalau misalnya di white foundation ini kita bisa mengilustrasikan bagaimana cerita pemateri yang kita sampaikan lebih dapat ditangkap oleh murid tuh. Jadi lebih tepatnya ketika memakai white foundation ini, si murid tersebut tidak merasakan bosan, tapi kayak menonton video film-film kayak gitu. Tapi diselipin sedikit gitu. Baik, mungkin itu saja kan jawabannya ya. Yang pertama mungkin free, yang kedua fiturnya lengkap dan simpel gitu ya. Yang ketiga tidak ada trouble apapun gitu ya dalam menjalankannya. Mungkin seperti itu Bapak Haji, pertanyaannya sudah terjawab. Ya, ada satu lagi berarti tadi itu ya, animation creator. Kalau creator itu kita bisa hasil gambar kita bisa masukkan ke komputer itu ya? Bisa, cuman masalahnya tidak bisa memasukkan template bawaan dari aplikasi tersebut. Jadi kita beli aplikasi yang jadi kalau web animation saja itu memang template-nya sudah disediakan. Kalau yang kreator mah tidak tersedia template, itu memurni hasil kreasi kita yang kita masukkan dalam aplikasi tersebut. Iya. Bentar saya coba. Oke, bisa dibuka. Ya, terima kasih. Untuk aplikasi pertama kita mencoba aplikasi ini. Aplikasi ini memang bisa memasukkan gambar yang kita inginkan. Jadi mungkin nanti videonya itu sesuai yang kita inginkan ya, seperti objek ataupun karakternya lebih bebas. Hanya saja aplikasi ini, aplikasinya bingung. Aplikasi ini tidak bisa memasukkan template layaknya aplikasi yang kedua. Jadinya kita milih aplikasi yang kedua karena bisa memasukkan template walaupun tidak bisa memasukkan gambar yang kita inginkan. Tapi bisa masukin rumus. Kalau matematika kan katanya bisa. Oh, mungkin hanya bisa angka saja. Iya, angka saja ya. Iya. Mungkin pakainya yang kreator tadi kan ya? Iya. Nah, seperti itu mungkin ya perbandingan dua aplikasinya. Yang satunya memang agak bebas, gambar sawah pun bisa mungkin ya. Iya, bisa masukkan Iya. gambar. Kalau yang di aplikasi ini tuh emang kurang. Tapi yang asalnya nggak berbayar kan? Semuanya gratis. Oh, semuanya gratis. Oke, terima kasih ya Bapak Haji dan terima kasih Kang Maruf langsung saja telah menjawab pertanyaannya. Dipersilakan jika masih ada pertanyaan untuk sesi diskusi ini, Bapak Ibu. Boleh. Mungkin ada yang masih bingung. Masih ada waktu. Gak ada yang lebih simpel kan? Pertanyaan pertama Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, itu kita salah satu pembelajaran itu bagaimana keterlibatan siswa. Jadi kalau misalkan kemauan siswa, kalau misalkan 100% nantinya maunya, berarti hanya guru mengekor, itu nanti akan kebablasan. Jadi kalau kita itu presentasi, itu kan ada keterlibatan siswa itu untuk maunya seperti apa sih dalam suatu pembelajaran. Presentasi aja supaya lebih cepat. Jadi kenapa presentasinya sekian persen? Untuk melibatkan kebebasan kita tanya kepada siswa. Izin menjawab Pak. Ya. Karena kan setiap kurikulum itu memiliki prosedurnya masing-masing ya Pak. Nah sekarang kita memasuki kurikulum merdeka. Nah di mana pada kurikulum merdeka ini di ketentuannya guru tidak boleh berdominan dalam pembelajaran. Karena tapi memakai based learning yang dimana pembelajaran itu memakai masalah. Nah, jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator, bukan menjelaskan. Biar kalau misalnya
ketika guru hanya menjelaskan itu akan menimbulkan beberapa efek. Pertama, siswa bakal terus-menerus tidak berpikir kritis, hanya bisa dapat materi dari guru saja. Beda dengan ketika kita memakai siswa diminta untuk menyelesaikan masalah, siswa itu bakal kayak dia berpikir kritis. Misal dari guru menyajikan masalah, terus guru itu cuma memfasilitasi saja seperti yang tadi dijelaskan oleh Tuan Mason, lalu siswa itu memecahkan masalah tersebut. Jadi itu akan menimbulkan siswa berpikir kritis, yang dimana itu salah satu tujuan kurikulum merdeka, karena siswa bebas belajar, tidak ada apa ya, kayak bebas seperti belajar seperti itu, Pak. Oke, tapi presentasinya belum ya. Ya, Misalkan kita sebagai fasilitator, terus Persentase yang ditanya persentase sebenarnya simpel saja, minta kira-kira persentase antara dominannya guru terhadap pembelajaran itu persentasenya berapa berbanding berapa? Dia menjawab, kalau misalnya setahu saya presentasi itu guru hanya 30%, lalu siswa 70%. Seperti itu, Pak. Jadi bagaimana siswa itu membuat suatu pertanyaan, kemudian kita memfasilitasi, kemudian anak berproses untuk menemukan sehingga anak itu bisa memutuskan, oh ini salah, ini. Iya, Pak. Kita hanya sebatas kita hanya 70%. Iya, Pak. Jadi 70% itu siswa bagaimana menemukan. Iya, Pak. Jadi itu akan menimbulkan siswa itu berpikir kritis. Oke, baik. Masih ada waktu? Hari Jumat sih. Iya, karena ya terima kasih kepada Bapak guru yang telah bertanya jawab, kita berdiskusi. Oh, ada satu lagi pertanyaan mungkin dari Bapak. Masih ada. Dipersilakan, Pak. Mungkin terakhir ya. Ya. Jadi saya pengen minta pendapat dari pemateri, dari narasumber, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwasanya kampus Merdeka, kurikulum Merdeka ini berbasis pada masalah yang mana siswa itu dilibatkan dalam pembelajaran itu lebih dominan. Kalau tadi dikomparasikan dengan pembelajaran dahulu ya, dengan banyak metode sama, akan tetapi bagaimana yang kita tahu juga ya, mungkin kita ambil contoh yang dekat. Orang-orang hebat sekarang ini adalah hasil dari pembelajaran dahulu. Maksudnya dosen ibu Sinta Rosalina juga kan mungkin tidak memakai metode whiteboard animation gitu kan, atau juga dengan karena kurikulum Merdeka juga masih belum ada pada waktu itu. Dan sebagaimana yang kita tahu, mungkin dengan berbagai macam contoh-contoh yang lain juga, ketika kita komparasikan ada banyak sekali perbedaan antara pembelajaran zaman dulu dengan sekarang. Akan tetapi hasil yang ada yang dihasilkan pada pembelajaran zaman dulu itu tidak dilakukan. Ada banyak orang hebat dengan pembelajaran yang saya kasih contoh satu aja, dengan pembelajaran yang keras. Untuk sekarang ini sangat jauh berbeda ya. Nah, saya pengen evaluasi diri dari Kang Sogi dengan Kang Maruf. Kira-kira titik permasalahan atau positif negatifnya pembelajaran dahulu itu seperti apa, dan kalau melihat dari pembelajaran sekarang ini mengikuti kurikulum Merdeka, itu minusnya atau negatifnya atau kurangnya itu apa? Agar nanti pasti kan setiap kurikulum ada plus minusnya. Iya, plus minusnya. Saya pengen minta pendapat dari Kang Sobiri dengan Kang Maruf, kira-kira antara pembelajaran dahulu dengan sekarang itu pendapatnya bagaimana dari melihat fakta yang ada seperti itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua, evaluasi diri saja menurut Kang Sogi dengan Kang Maruf untuk kurikulum Merdeka ini apa yang harus dibenahi. Saya yakin juga kurikulum untuk sekarang ini juga ada kekurangan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya, Pak Jaji. Mungkin siapa dulu yang akan menjawab? Oke, kami sambil dulu. Dipersilakan ya, Pak. Jadi menjawab, Pak.
Di sini kan tadi Bapak menyinggung soal bagaimana dampak ketika pembelajaran mendahulu ya Pak. Jadi yang saya tanggap, yang saya tahu, dan yang saya paham dari dosen. Jadi dampak kurikulum kalau pembelajaran mendahulu kan itu dominan guru yang terus mengasih materi. Dan itu akan berdampak ketika siswa itu ketika udah mahasiswa. Nah di mana di situ siswa tidak mengkritisi dosennya. Yang di mana dijelaskan oleh dosen saya pasaran dosen itu tidak sepenuhnya benar yang disampaikan, tapi kalau misalnya siswa tidak dikasih kesempatan berbicara, itu akan terus menerus. Kalau misalnya dosen menyampaikan satu materi, itu dosen salah, tapi siswa mahasiswa tidak dikasih kesempatan berbicara, itu akan menyebabkan yang fatal. Yang mana yang disampaikan dosen salah, terus diikuti oleh siswa, itu kan terus menerus berkesinambungan salah. Nah, disinilah kurikulum merdeka berperan. Jadi mahasiswa dan siswa itu bebas berpendapat, bebas berargumen, dan bebas mengungkap pikiran. Jika guru itu salah, mereka bisa bukan menentang, yang lebih tepatnya bisa berdiskusi dan bisa berdiskusi tentang masalah tersebut. Nah, jadi siswa itu yang tadi saya jelaskan akan menimbulkan pemikiran kritis, yang dimana itu akan menurut saya akan mencerdaskan bangsa ketika setiap sumber daya manusia berpikir kritis. Karena kalau misalnya mereka berpikir kritis, itu akan memikirkan kedepannya kayak gimana. Nah, lalu yang kurang dari kurikulum merdeka ini menurut saya salah satunya terlalu banyak teknologi yang berperan ya Pak. Sama kayak sumber daya manusia di Indonesia ini masih kurang dalam pengembangan teknologi. Seperti itu. Ada tanggapan lagi Pak? Masih. Nah, jadi tadi mungkin saya pengen lebih tekankan lagi kalau seandainya titik tekannya itu hanya pada kritisnya seseorang itu kan, mungkin akan sangat mudah untuk dibantah ketika katakanlah dosen-dosen sekarang ini, dosen yang ada di Musika itu terbangun dari metode zaman dahulu. Karena tadi mereka semuanya itu berpikir kritis dan menjadi orang-orang yang terbuka, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Kang Sogiri menempatkan etika dalam pendidikan, di mana tadi berpikir kritis, guru tidak dengan istilah maha benar dosen dengan segala pemaparannya, karena pasti ada salahnya kan, seperti itu. Maka kemudian bagaimana menempatkan ya dalam tadi yang disampaikan Sogiri, penempatan etika seorang murid terhadap dosen itu bagaimana? Mungkin tadi tanggapannya yang jelaskan. Mungkin dia menjawab Pak. Ya. Mungkin buat kayak seperti itu, dalam siswa melontarkan suatu pendapat atau argumen ada batasannya Pak. Karena hakikatnya siswa itu tidak boleh harus menghormati guru ya Pak. Karena bagaimanapun guru emang harus menghormati salah satu orang tua bagi siswa. Jadi menurut saya, tanggapan saya, ketika siswa berpendapat itu harus ada batasannya. Jangan sampai siswa itu menghina atau merendahkan guru tersebut Pak. Seperti itu. Dia boleh berargumen pemikiran kayak dia boleh berargumen, dia boleh mengungkapkan pemikiran, karena itu menurut saya salah satu yang diterapkan sekarang, salah satu HAM, atau kalau misalkan Indonesia sekarang kan demokratis ya Pak, tidak otoriter, karena itu salah satu demokrasi yang dibangun dari bawah gitu Pak. Jadi yang bisa saya jelaskan bagaimana mengantisipasi etika murid terhadap guru ya Pak. Mungkin dengan cara batasan dan murid juga tahu batasan bagaimana murid tersebut mengkritis gurunya tersebut. Oke. Dengan banyaknya kejadian sekarang ini kan di media sangat banyak sekali antara guru atau guru dengan murid atau orang tua siswa dengan guru. Dewasa ini baru bermunculan setelah ya, kalau melihat kalau kita sandingkan dengan pembelajaran atau kurikulum yang ada, apakah bisa kemudian kita ambil kesimpulan inilah hasil dari kurikulum sekarang.
Kira-kira kalau saya punya asumsi seperti itu, kira-kira bagaimana pendapat asumsi ini adalah hasil dari politik strategis. Ya, banyak sekali pergolakan kejadian murid yang tidak ada etikanya sama sekali terhadap seorang guru, bahkan orang tuanya pun dan sebagainya. Bagaimana kemudian tanggapan dari Kang Sobiri ketika saya punya asumsi seperti itu? Mungkin mengevaluasi dari tadi positif dan negatif dari bagaimana proses itu merdeka dan yang tadi ada perbandingan, maka sekarang banyak kejadian-kejadian semacam tadi yang Iya menjawab Pak. Mungkin tadi yang pan Bapak juga menanyakan bagaimana dampak positif dan negatif terhadap pendidikan. Nah menurut saya dampak negatifnya itu yang bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya murid terlalu diberi kebebasan, itu akan menyebabkan kayak sekarang terjadi guru melawan murid, murid melawan guru, murid melawan guru. Itu karena kalau ketika kan kalau misalnya zaman dulu boleh si murid itu dijepret ataupun kalau dihukum seperti Pak. Karena sekarang adanya HAM ya Pak. Guru juga seharusnya pemerintah ketika mengadakan kurikulum merdeka ini, pemerintah juga menjamin terhadap menjamin hukum terhadap guru. Karena kalau misalnya dibiarkan terus-menerus secara kayak gini, itu akan menimbulkan krisis karakter dan krisis etika Pak. Ini tadi kan gini kan 70-30, otomatis dampaknya itu kan sangat berpengaruh sekali untuk yang 70 itu. Iya. Kemudian ada keterbatasan yang 30% tadi itu dengan beberapa etika yang tidak boleh, walaupun kita tahu kita katakanlah bahasanya haram untuk memberitahu, tetapi bagaimana siswa itu tahu sendiri gitu. Pasti dikatakan semacam itu, walaupun kita tahu itu dalam etika itu misalkan cakung makan apa, walaupun kita tahu cakung makan misalkan sangat, kita tahu sebagai guru, tapi bagaimana menemukan itu dia itu tahu sendiri bagaimana memecahkan masalah tadi. Makanya etikanya ke situ, makanya tadi 30-70%. Tetapi dengan analisis tadi dampak dari 70 dan 30%, itu kajian dari itu gimana dampak positif dan negatif tadi itu. Karena dalam kejadian sekarang banyak terjadi murid terhadap murid dan seterusnya. Oke. Itu. Ya kita Karena tepuk tangan dulu untuk diskusi kali ini. Betul. Karena Baik. tadi saling mendukung dalam pertanyaan. Oke, terima kasih kepada Bapak Dewan Guru dan Kang Ahmad sendiri yang telah boleh. Izin menjawab menanggapi Kak Ahmad tadi. Mungkin dampak positif sama negatif. Mengenai dampak positifnya, mungkin siswa lebih bebas berpikir. Dampak negatifnya itu karena mengenai etika, yang terancam etika. Jadi nanti akan menyebabkan siswa tidak bisa menghargai seorang guru. Seperti itu yang bisa saya. Walaupun kemungkinannya kecil gitu ya, karena kan tidak semua. Oke. Izin menambahkan Boleh. Mungkin pendapat dari saya mengenai siswa yang sering melawan guru itu dari dampak globalisasi sama teknologi internet ya. Jadi ketika siswa mengonsumsi konten-konten yang tidak bermanfaat ataupun mengarah kepada hal-hal negatif, itu bisa saja ditiru oleh siswa. Misalnya kebebasan berpendapat yang kebablasan dan lain-lain. Oke, saya juga ingin menambahkan yang saya tangkap mungkin ini tentang soal dinamis ya, karena pendidikan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Mungkin kurikulum merdeka juga kan itu ya dasarnya dinamis terus-menerus seperti itu. Sedangkan itu dibarengi dengan kemajuan teknologi dan perubahan globalisasi yang semakin memanas pada saat ini, di mana siswa sudah pada pegang HP, dampak positif negatif yang dia tidak bisa sari kepada gurunya seperti itu. Mungkin yang saya tangkap itu sih karena ya dinamis itu kan mengikuti perkembangannya, dan jika dikaitkan dengan kurikulum yang lama
telah mengikuti acara ini sampai habis. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman kami yang telah itu gitu ya, dan kepada tim-tim Teh Lea, Teh Rena, dan Teh Dianti yang telah hadir gitu ya pada acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang terlibat di sini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah datang di sini. Acara ini akan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama dulu ya, satu aja gitu ya Pak di sini. Di depan yuk, foto yuk.